Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi Rumah Sakit Indonesia di Gaza, kali ini kami sudah tersambung secara virtual dengan Presidium Mercy, ada Bapak Farid Thalib. Assalamualaikum, selamat sore Pak Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Iya, Mbak. baik. Pak Farid, kami ingin tahu bagaimana kondisi terkini di Gaza saat ini dan juga tim dari Mercy di sana. Ya, baik. Terima kasih para pemirsa TV One. Eh, Posisi Rumah Sakit Indonesia di Gaza saat ini porak-poranda. Dalam artian, yang semula kita tahu dari beberapa pekan yang lalu sudah mulai dituduhkan ada terowongan dan lain sebagainya, sudah dikonter oleh Direktur Rumah Sakit itu sendiri, dan juga kami dari pihak Mercy yang membangun rumah sakit tersebut juga sudah mengkonter dengan data dan bukti, dan itu kita adu argumentasi, dan mereka mengintimidasi, mengurung, macam-macam lah, menekan, bahkan sampai menembak dengan tank. Itu ada bolong ya, di lantai 3 ada lagi 4 terus lantai 2 juga ada, itu di ruang ICU. Sampai beberapa hari yang lalu sebelum gencatan senjata, mereka minta supaya dievakuasi. Semua, tapi tidak semuanya, hanya 200 kalau tidak salah. Nah, itu di gelombang pertama. Di gelombang kedua, akhirnya kita juga ngalah, kita nggak mau risiko. Relawan kita yang 3 orang, Fikri, Reza, dan Farid, ikut terevakuasi, keluar dari rumah sakit. Jadi, kita tidak bisa mengupdate atau mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, tapi kita juga masih ada beberapa orang yang bisa kita hubungi untuk meminta atau menginformasikan kondisi rumah sakit di Indonesia yang ada di Gaza. Nah, saat ini mungkin pemirsa sudah melihat apa yang dilakukan oleh Zionis Israel menjelang gencatan senjata. Itu kan kita hari Jumat, mungkin itu hari Rabu atau Kamis ya, dugaan kami. Itu sekeliling rumah sakit, jalanan utama maupun di dalamnya, itu dirusak. Dirusak dengan tujuan supaya rumah sakit ini nih tidak bisa operasional. Dan yang lebih kejinya lagi, dia kan akan tahu nih kita akan dapat solar dengan gencatan senjata. Itu genset yang kita ditembakin, dibikin rusak. Nah, dan masih ada penghuni sampai saat ini di dalam rumah sakit, itu kurang lebih sekitar 200 lebih ya, 250-an, para nakes dan para pasien. Mereka beberapa kali di ultimatum untuk keluar, kalau nggak mau dibom, mereka udah bilang, silakan bom. Kalau berani bom, udah bom aja deh, biar kami mati di sini. Dan itu tidak dilakukan. Tapi memang beberapa bagian yang seperti pemirsa lihat di gambar, bahwa itu bagian ruang UGD ditembak, lalu terbakar, lalu ada beberapa dinding juga yang hancur, jalanan di sekelilingnya juga digaruk dengan doser. Gitu. Jadi ini memang sengaja supaya rumah sakit ini betul-betul tidak bisa berfungsi, dan nanti pada waktunya ketika dibutuhkan nggak ada lagi rumah sakit di daerah utara. Ini jelas kekejaman peperangan yang sudah jelas-jelas ya bisa dibawa ke hukum internasional. Begitu, Mbak. Iya, tadi Pak Farid sempat mengatakan bahwa sebenarnya saat ini juga masih ada pasien yang di sana gitu. Walaupun sebagian besar sudah dievakuasi gitu. Artinya bagaimana mereka bisa dirawat di sana dengan keterbatasan yang ada. Kalau kita lihat kan sangat-sangat kejam begitu ya, Zionis memperlakukan anak-anak, kemudian wanita yang pada saat itu juga tengah dirawat gitu. Ya artinya mereka karena nggak punya pilihan juga kalau mau keluar, mau kemana? Jauh loh, Mbak. Dari rumah sakit Indonesia menuju rumah sakit Nasser maupun rumah sakit Eropa itu sekitar 35 kilo. Di dalam perjalanan itu kan juga kalau ada yang di ICU, ya matilah di jalan. Dia pikir dipindahin juga resiko meninggal, lebih baik di situ, masih ada harapan resiko hidup. Gitu. Nah, itu kan di atas tuh ada solar cell. Nah, itu mungkin beberapa bagian masih bisa terakomodir dengan solar cell itu. Tapi kan tidak semuanya, minim sekali gitu, Mbak. Pak Farid, kita bisa lihat begitu ya Pak, kalau Rumah Sakit Indonesia ini nampak begitu kuat dan juga kokoh. Dan Rumah Sakit Indonesia ini memiliki peran yang sangat vital sebagai pusat medis di Gaza, Palestina. Dengan kondisi seperti saat ini, lantas bagaimana untuk pusat medis selanjutnya Pak? Apakah masih bisa berlangsung? Secara fisik
saya lihat hanya dari film ya. Bangunan itu masih bisa berfungsi kalau saya lihat. Cuman kan ini bukan sebuah rumah sakit, kan bukan hanya sekedar bangunan. Lalu itu elektriknya seperti apa sekarang kondisinya setelah saya dengar di ruang UGD itu, nama ruang UGD itu ruang Tengku Cikditiro. Itu punyanya orang Aceh tuh. Itu marah nih orang Aceh nih, digangguin itunya nih. Ruangannya ya. Itu terbakar, yang kita tahu dari pemberitaan terbakar. Lalu ada di ruang ICU juga yang kena, yang waktu pertama 8 orang yang syahid, lalu bertambah sampai 12 orang. Lalu genset dihancurin. Ini kan jelas-jelas bukannya bukan menduga di situ ada terowongan, memang ingin membunuh, terencana. Kebiadaban itu sistematis. Bahkan beberapa pekan yang lalu ada seorang dokter anestesi yang lagi minta izin pulang beberapa jam karena udah bekerja hampir 1 bulan lebih, begitu sampai rumahnya dibom. Ini kan jelas perencanaan yang sangat buruk sekali cara mereka melakukan kejahatan gitu. Begitu Mbak. Iya. Kita nih marah sekali dengan kejadian ini gitu. Betul. Pak Farid, ini kan rumah sakit Indonesia di jalur Gaza ini sangat-sangat vital gitu, sangat dibutuhkan. Artinya bagaimana cara kita bisa agar rumah sakit ini bisa berfungsi kembali? Paling tidak langkah apa yang sudah difikirkan oleh Mercy dan nantinya sudah dikomunikasikan mungkin dengan pemerintah Indonesia gitu? Kita sudah membuat surat ke pemerintah Palestina yang ada di Gaza, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Kita sudah bilang seluruh kerusakan baik gedung maupun equipment-nya akan kita recovery semuanya, berapapun besarnya. Kita udah bilang seperti itu kemarin, kita buat surat. Gitu. Itu satu, dan kita sedang mencoba mengestimasi ya dengan lihat data film. Lalu beberapa rekan juga kita minta beberapa dokumentasi yang bisa kita menganalisa, dan kita prepare untuk setelah selesai ini semuanya, untuk datang hadir dan memperbaiki itu semua daripada apa yang telah diamanahkan kepada Mercy. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Farid Thalib selaku Presidium Mercy. Kami harap juga semoga ketika masa gencatan senjata ini bisa kembali dipulihkan untuk Rumah Sakit Indonesia di Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Farid. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.